Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo sahabat Rumah Lukaku Indonesia. Kali ini kami berada di Kota Mobagu, tepatnya di Kecamatan Molinau ya. Nah, Rumah Lukaku Indonesia akan melaksanakan kegiatan di tingkat kabupaten kota di seluruh di Provinsi Sulawesi Utara, dan ini menjadi season kedua kami yang berada di Kota Mobagu. Kemarin kami hadir di Kota Bitung, dan hari ini kami berada di Kota Mobagu, Kecamatan Molinau. Untuk itu, jangan lupa tonton video kami dan ikuti season-season kami di Bakti Sosial Pengabdian Masyarakat bersama Merawat Negeri. Untuk tanah air, hidupkan cahaya. Dalam setiap cerita ada semangat membara, tangan-tangan terulur membantu sesama. Bersatu kita bangun negeri ini, Rumah Lukaku Indonesia, tempat harapan berdiri. Rumah Lukaku Indonesia, bersama kita jaga, merawat negeri penuh makna. Setiap langkah, setiap asa untuk tanah air, hidupkan cahaya. Melody. Oke, sahabat Rumah Lukaku, selama ini kami hadir di Kota Mobagu di roadshow yang kedua ya, Rumah Lukaku Indonesia, dan kami bersama dengan Pak Asisten 2 perwakilan dari Wali Kota Kota Mobagu. Untuk itu Pak, kami akan minta statement sedikit terkait tentang program kami di Rumah Lukaku Indonesia yang bertema dengan bersama merawat negeri. Kira-kira tanggapan dari pemerintah seperti apa? Ya, terima kasih. Yang jelas, tentu yang pertama apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Sulawesi Utara dan tentu Ketua Umum Yayasan Lukaku Indonesia yang telah memprakarsa serta menginisiasi kegiatan ini. Wali Kota tentu sangat mensupport karena memang bagian dari visi misi Wali Kota. Yang pertama, misi Wali Kota itu adalah peningkatan layanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu tentu kita mengharapkan kerjasama ini dan support dari Yayasan Lukaku ini betul-betul bisa mengcover masyarakat yang ada di Kota Mobagu, dan tentu kita harapkan lebih proaktif lagi untuk tadi. Untuk tadi bukan cuma untuk mengobati, tetapi upaya preventif yang terpenting untuk melihat yang mana masyarakat kita yang potensi untuk dicegah agar tidak terjadi penyakit yang bisa menyebabkan luka, misalnya diabetes. Karena terinformasi tadi sebagaimana data yang ada bahwa Indonesia adalah nomor penyebab penderita diabetes seluruh dunia. Oleh karena itu masyarakat Kota Mobagu tentu diharapkan yang mengetahui lokasi ini untuk tidak apatis, tetapi proaktif untuk bisa memeriksakan diri dalam rangka mencegah penyakit diabetes ini. Karena diabetes ini luar biasa penyakit. Kalau sudah kena, ini istilahnya bahasanya apa ya? Itu sudah luka yang susah ditangani. Tetapi di Lukaku ini, di Yayasan Lukaku ini ternyata ada trigger, ada semacam perawatan sendiri yang bisa menumbuhkan kembali sel-sel yang hidup untuk kembali bisa mencegah penyakit diabetes tersebut. Sekali lagi dari pemerintah Kota Mobagu tentu mengucapkan terima kasih pada perwakilan Pak Gubernur, kepada Ketua Yayasan dan seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini. Insya Allah kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa sehat dari Yayasan Lukaku ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sahabat Rumah Lukaku. Sekedar informasi juga, kegiatan pengabdian masyarakat juga kita di Rumah Lukaku Indonesia bukan hanya sekedar pengabdian masyarakat, tapi ada program kerja juga yang akan kita lakukan, termasuk kegiatan layanan kesehatan primer seperti kunjungan pasar. Nah, kami bersama dengan Ketua Pimpinan Pusat Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, Kirana Paris, kira-kira untuk layanan kesehatan primer terkait tentang kunjungan pasar skemanya seperti apa, agar supaya pemerintah juga bisa mengetahui keberadaan kita. Ya, terima kasih Nastri. Jadi di dalam rangkaian roadshow kesehatan primer 100 tempat dengan tema Gerakan Bersama Merawat Negeri (GBMN),
Itu kami berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Gubernur Sulawesi Utara telah memberikan ruang kepada kami anak-anak daerah ya untuk dapat mengembangkan inovasi layanan tentang kesehatan, karena kami ini adalah pelaku-pelaku di lapangan. Jadi kami melihat ada sebenarnya yang bisa kita kembangkan dari Sulawesi Utara ini untuk Indonesia, untuk skala nasional. Dari Sulawesi Utara ini banyak ide-ide teman-teman itu untuk kita buat program apa yang bisa kita laksanakan untuk membantu pemerintah. Begitu. Jadi kita akan laksanakan program kunjungan pasar itu. Kunjungan pasar ini adalah kita melakukan screening terhadap masyarakat pedagang pasar kecil, yang dimana dia jualannya itu mungkin tidak seberapa untungnya, mungkin hanya bisa makan untuk pada saat hari itu, tetapi dengan pola kerjanya setiap hari dia buka dagangan, dan kemudian dia makan di situ, dia mungkin tidur di situ, tidak ada aktivitas geraknya, sehingga dia tidak tahu dia lama-lama akan menderita penyakit diabetes karena pola geraknya itu kurang. Karena dia takut untuk kehilangan mungkin dagangannya, maka dia takut untuk meninggalkan dagangannya, sehingga dia makan dan tidur di tempat itu. Karena tidak ada aktivitas, itu akan beresiko terjadinya gangguan darah yang mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Nah, kami akan melakukan screening, dan kami sudah lakukan ini 2 tempat di pasar Kota Bitung. Kami lakukan screening di pedagang pasar, dan 2 kali kami turun, kami mendapati banyaknya pedagang pasar yang menderita diabetes mellitus dengan dia tidak ketahui. Dia tidak tahu kalau bahwa dia itu mengidap penyakit diabetes mellitus. Pada saat kita tracing di lapangan yang pedagang pasar kecil, ternyata gula darahnya itu sampai 300, 400, malah sampai 500. Karena dia takut untuk berobat ke puskesmas, karena untuk menutup dagangannya dia tidak bisa makan. Kalau menutup dagangannya untuk pergi ke puskesmas, dia tidak bisa makan pada saat hari itu karena keuntungan dagangannya itu kecil. Nah, maka kami turun ke lapangan, jemput bola, kita tracing ini masyarakat yang berdagang ini, masyarakat kecil, kita tracing. Kalau memang betul-betul ada penyakit gula ataupun dan sebagainya memerlukan konsultasi dokter spesialis, maka kami akan memfasilitasi. Kami akan direct langsung dengan dokter spesialisnya. Sehingga nanti untuk berikut dia bisa membuat agenda kapan dia mau datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Jadi nilai ekonominya itu berputar, tidak harus menutup dagangannya. Maka kami sebagai putra-putri daerah ini di teman-teman pengurus Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, kami membuat satu inovasi yang tentunya diberikan kesempatan oleh Bapak Gubernur untuk kita dapat mengimplementasikan. Nanti hal ini kita akan lihat ke depan sampai di 100 tempat. Kita akan turun dan kita akan lihat analisisnya seperti apa, sehingga bisa dijadikan sebagai rekomendasi ke depan untuk dijadikan program untuk di Sulawesi Utara, sehingga bisa menjadi percontohan untuk skala nasional. Semoga ini sangat bermanfaat. Terima kasih Bapak Asisten 2 sudah membantu dan mensupport kami sehingga bisa dirasakan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya di BME Raya ini, bisa terbantu lewat program-program yang kami rilis dari Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Kami mohon doa restu kepada masyarakat Sulawesi Utara semua dan para pimpinan-pimpinan di Sulawesi Utara. Berikanlah kesempatan kepada putra-putri daerah ya, sehingga kami bisa memberikan satu inovasi untuk masyarakat Sulawesi Utara. Saya akan demikian. Oke, baik sahabat Rumah Lukaku Indonesia, jangan lupa tetap nonton video kami, dan kami akan hadir di 100 tempat tingkat Kabupaten Sulawesi Utara. Untuk itu jangan lupa nonton video kami. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semangat membara, tangan-tangan telulur membantu sesama. Oh, bersatu kita bangun negeri ini. Rumah Lukaku Indonesia, tempat harapan berdiri. Rumah Lukaku Indonesia, bersama kita jaga merawat negeri.
bersama merawat negeri. Bersama merawat negeri. Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, gerakan bersama merawat negeri. Tepuk tangan. Selama nafasku berhembus, hanya kamu di doaku. Selama mataku memandang, hanya kamu cinta matiku. Dengarlah dunia, rintihan yang terbalut dalam doaku. Inilah sumpahku. Jadi persiapan malam ini ketua panitia sudah sampai mana? Sudah 98% gitu kan. 98%. Jadi besok jalannya kegiatan bagaimana? Jadi besok jalannya kegiatan akan dimulai dengan upacara bersama, upacara bendera bersama. Setelah itu akan dilanjutkan dengan kegiatan baksos. Dengarlah dunia, rintihan hatiku yang terbalut dalam karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan bakti sosial, pemeriksaan dan pengobatan hafal. walau takdir tak pasti, kau selalu di hati. Cinta matiku, seraya aku. Terima kasih. Jadi pada kesempatan hari ini saya hanya pada sebagai Halo Naspai. Lagi bikin apa nih Naspai? Panggil ini pasien ini. Man. Pasien. Senyumin dulu dong. Cakap sekali. Semua mati aku hanya untukmu. Sahabat Inwekna Sulut, saat ini Inwekna Sulut sedang melaksanakan program pelatihan CBWCN yang tersertifikasi Kemenkes. Yang kita lihat sendiri, inilah hari terakhir pelatihan dan saat ini sedang dilaksanakan OSCE atau ujian akhir dari pelatihan hari ini. Selamat sore Pak Ketua. Saat ini kita akan menanyakan tentang program yang akan dan sudah dilakukan Inwekna Sulut di periode kedua bersama jajaran pengurus 2024 sampai dengan 2029. Bagaimana Pak? Saat ini kita akan mendengarkan pendapat dari peserta yang mengikuti pelatihan CBWCN. Boleh perkenalkan diri dulu? Dipersilakan Kak. Ini apa pengalaman yang Anda alami setelah mengikuti program pelatihan CBWCN Inwekna Sulut yang terakreditasi Kemenkes lewat Pusdang Diklat PPNI? Bagaimana pendapat Anda? Sekian wawancara dari saya, Inwekna maju terus. happy birthday to you.